Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Sapa Indonesia Malam didukung oleh Halo, selamat malam saudara. Mimpi Timnas Garuda ke Piala Dunia 2026 harus kandas usai takluk dari Irak 1-0. Skuad Garuda yang tampil dominan harus menghentikan ambisinya menembus Piala Dunia 2026. Tekanan demi tekanan terus dilakukan skuad Garuda untuk mencetak gol pertama di laga itu. Namun hingga akhir pertandingan tidak ada satupun gol yang berhasil disumbangkan. Lalu apa saja yang perlu dibenahi? Itu akan jadi sorotan kami hari ini dan ada juga sorotan lainnya. Di hari kedua gencatan senjata di jalur Gaza, saudara, lebih dari 250.000 warga Gaza berbondong-bondong kembali ke wilayah mereka dengan kondisi rumah yang hancur lebur. Israel dan Hamas pun bersepakat untuk membebaskan sandera yang akan dimulai hari Senin waktu setempat. Lalu bagaimana nasib warga Gaza yang kembali ke rumah mereka yang rata dengan tanah dan dalam kondisi kelaparan? Apakah bantuan sudah kembali masuk ke wilayah mereka? Kedua sorotan tadi akan jadi sajian utama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Radi Saputro. Kami mulai Sapa Indonesia Malam dari berita menara pabrik di kawasan industri Morowali yang terbakar. Kebakaran diduga dipicu oleh adanya kegiatan pengelasan. Lompat jauh. Kebakaran sebuah menara gas buang sebuah pabrik menyebabkan kepanikan. Dua pekerja yang sempat terjebak saat kebakaran berhasil dievakuasi. Akibat peristiwa ini 3 orang mengalami luka-luka dan penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Anjir lah, kebakaran. Safety larang-larang. Apa kau? Terima informasi ada terjadi kebakaran di titik ini, namun sampai saat ini kami masih proses melakukan penyelidikan. Apakah ada informasi bahwa ada korban seperti apa, Pak? Sementara kami masih cek dulu, memang ada yang dilaporkan ke kami, ada yang korban, namun luka parah saja, tidak menimbulkan korban juga. Saudara, Aliansi Rakyat Palestina hari ini menggelar aksi bela di kawasan Monumen Nasional Jakarta. Aliansi Rakyat Palestina terdiri dari berbagai unsur organisasi dan kelompok masyarakat. Masa datang dengan membawa bendera Palestina serta spanduk dukungan untuk Palestina. Aksi pun berjalan damai. Sementara itu kondisi di jalur Gaza, pengoboman Israel terhadap Gaza telah meninggalkan sebagian besar wilayah jalur Gaza dalam kehancuran. Dalam visual udara yang diambil pada Sabtu waktu setempat menunjukkan kehancuran besar di lingkungan Tal Al-Hawa, kota Gaza. Rumah-rumah dan bangunan lainnya telah rata dengan tanah. Jalan-jalan dihancurkan dan tumpukan puing terlihat di seluruh area. Fokus pengeboman Israel selama beberapa minggu terakhir adalah di kawasan kota Gaza. Militer Israel membombardir puluhan gedung bertingkat dan menghancurkan seluruh blok permukiman sebagai bagian dari upaya pembongkaran infrastruktur Hamas. Sementara itu, hingga saat ini korban meninggal di jalur Gaza telah meningkat menjadi 67.682 orang, dengan lebih dari 170.000 lainnya terluka sejak konflik antara Hamas dan Israel meletus pada 7 Oktober 2023 yang lalu. Dalam 24 jam terakhir, otoritas setempat menemukan 116 jenazah dan rumah sakit menerima 35 jenazah, serta 72 warga Palestina terluka. Pernyataan ini turut menambah total jumlah kematian akibat kekurangan gizi yang menembus angka 463 orang
di mana 157 diantaranya anak-anak. Pada Kamis waktu setempat, Hamas dan Israel telah mencapai kesepakatan gencatan senjata di jalur Gaza yang mulai berlaku pada Jumat lalu, usai pemerintah Israel menyetujui resolusi tersebut. Lebih dari 25.000 warga Gaza telah kembali ke wilayah Gaza Utara di hari kedua gencatan senjata diberlakukan. Warga Gaza yang mengungsi berbondong-bondong kembali ke wilayah mereka dengan berjalan kaki menggunakan truk untuk melintasi jalan Salah al-Din di jalur Gaza. Warga Gaza pulang dengan kondisi kelaparan dan harus menerima situasi rumahnya yang hancur total. كبيرة غزة خاضت حرب سنتين ومجاعة ودمار غزة لوحدها صمدت سنتين بفضل الله عز وجل انه ربنا كرمنا وهنا رجعنا على بيتنا الحمد لله رب العالمين. والله متوقع الاقيها مساح يعني مش متوقع الاقي لا دور ولا مكان ولا مأوى ولا حياة ولا حاجة. Usai pelaksanaan tahap pertama gencatan senjata, Hamas pun berjanji akan mulai membebaskan sandera Israel pada Senin waktu setempat. Dalam gencatan senjata tahap pertama, Israel diharapkan bisa menghentikan pertempuran, sementara Hamas akan membebaskan semua sandera yang tersisa. Khaled Kodumi, perwakilan Hamas, mengaku optimistis dengan diberlakukannya gencatan senjata tahap pertama yang baru disepakati dengan Israel. Ia pun kembali menegaskan bahwa masa depan pemerintahan Palestina sepenuhnya adalah hak rakyat Palestina. Pembebasan sandera Israel oleh Hamas rencananya akan dimulai pada Senin pagi waktu setempat sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Dilansir dari Times of Israel, Israel juga telah mulai memindahkan tahanan Palestina ke dua penjara sebagai persiapan untuk pembebasan. This deal have a lot of green signs. If they will be exploited positively, we will arrive at a good result and good outcome where it will grant our people a good life, prosperous life, peaceful life. If not, again and again I'm saying, that will lead to a lot of frustration and you never know where it will end. But hence that we are having guarantors, so we are optimistic that we can proceed further, provided everybody has to carry his own responsibility. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap kondisi di jalur Gaza setelah gencatan senjata antara Hamas dan Israel diterapkan, kita terhubung dengan Marisa Norti, Liaison Officer Mercy di Amman, Jordania. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Marisa. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Ardi. Baik, Mbak Marisa, langsung saya tanyakan informasi paling akhir dari sana, dari jalur Gaza yang Anda terima. Bagaimana situasi setelah warga Palestina yang mengungsi kembali ke Gaza? Ya, baik, benar sekali. Semenjak tercapainya gencatan senjata, banyak warga Gaza yang sudah mulai kembali ke Gaza Utara atau ke Gaza City, melihat rumahnya dan mulai membangun kembali kehidupan mereka. Dan situasi saat ini sebenarnya tentara Israel hanya mundur pada garis yellow line aja sesuai dengan Trump's plan, yaitu masih menduduki kurang lebih hampir 60% wilayah Gaza. Dan bisa saya sampaikan juga bahwa masih banyak juga warga Gaza yang memilih untuk menunggu dulu di Gaza Selatan. Mereka ingin melihat dulu setelah pertukaran hostage terjadi, karena seperti yang kita ketahui, Hamas akan menyerahkan seluruh hostage pada waktu bersamaan, dan sebagian warga Gaza masih waspada apa yang terjadi setelah serah terima hostage tersebut. Jadi mereka sebagian juga masih menunggu di pengungsian di daerah selatan Gaza. Dan untuk situasi keseluruhan di Gaza sendiri relatif aman, sudah tidak ada serangan udara, akan tetapi terjadi security incident di daerah Beit Lahia, yaitu daerah Jabalia Northern Gaza, itu cukup dekat dari Indonesia Hospital. Nah, security incident ini terjadi antara geng yang terdiri dari geng backup Israel, ya, bukan tentara Israel yang hadir langsung, tapi geng dari Gaza sendiri yang di backup oleh Israel. Terjadi penembakan terhadap
staff security rumah sakit di salah satu rumah sakit di Gaza Utara. Oke. Dan ya, untuk situasi di pasar sendiri, kebutuhan bahan pokok saat ini masih sayur saja yang tersedia dengan jumlah yang cukup lumayan daripada sebelumnya. Akan tetapi untuk protein seperti telur, daging, dan ayam tidak tersedia di Gaza hingga saat ini. Begitu. Ya, bahwa ada informasi, Mbak Marisa, ada 250 pergerakan massa warga Gaza yang masuk kembali ke jalur Gaza setelah adanya gempuran dari Israel dan mereka mengungsi. Itu artinya kalau mengacu pada keterangan atau informasi yang Anda sampaikan tadi, yang 250.000 ini belum sepenuhnya masuk semua berarti ya ke wilayah Gaza karena menantikan perkembangan pertukaran tahanan itu tadi ya? Ya, baik. Ya, bisa saya klarifikasi di sini. Perpindahannya itu dari Gaza Selatan ke Gaza Utara atau Gaza City ke wilayah-wilayah yang tidak ada tentara Israelnya. Jadi belum semua wilayah Gaza Utara juga bebas dari pendudukan tentara Israel karena sesuai kesepakatan Israel hanya mundur hingga Yellow Line yang itu masih menguasai 60% wilayah Gaza. Seperti itu, Mas Hadi. Tapi begini, kalau kita bicara Gaza secara keseluruhan, jalur Gaza secara keseluruhan, Israel ini kan membombardir Gaza dengan sporadis, dengan masif. Bahkan tidak hanya fasilitas medis misalnya, rumah-rumah mereka, rumah-rumah warga Gaza juga rata dengan tanah. Nah, jika massa ataupun warga Gaza ini kembali ke tempat mereka dengan kondisi rumah mereka sudah luluh lantak, lalu bagaimana mereka berlindung, di mana mereka akan tinggal kira-kira? Ya, baik, benar sekali. Situasi di Gaza City dan Northern Gaza sangat tidak layak huni ya. Banyak fasilitas publik seperti air atau listrik tidak tersedia di sana. Dan biasanya warga Gaza itu akan bertahan, mereka akan mendirikan tenda di lahan rumah mereka yang hancur itu. Jadi mereka akan mencari satu dataran yang cukup nyaman untuk mendirikan tenda. Mereka akan tinggal di sana dan mulai membangun fasilitas mereka masing-masing. Dan untuk air mereka akan mencari sumber apa yang masih tersedia. Dan mereka akan mencoba merenovasi sesuai kemampuan mereka. Dan oleh karena itu sangat diperlukan bantuan kemanusiaan yang sangat masif ya untuk memulihkan kehidupan warga Gaza kembali seperti itu. Oke, bicara bantuan kemanusiaan yang sebenarnya dari kemarin juga informasinya cukup masif ingin didistribusikan ke jalur Gaza. Nah, dari Mercy sendiri apakah sudah ada dengan adanya kondisi gencatan senjata kali ini, apakah sudah ada rencana untuk menyalurkan bantuan lagi secara masif ke dalam jalur Gaza? Ya. Rencana Mercy sendiri ke depannya kita di samping akan tetap mengirimkan tim medis setiap bulannya dan nanti ketika Rumah Sakit Indonesia sudah bisa direnovasi kita juga akan mendeploy tim engineer kita dan kemudian untuk bantuan makanan saat ini kita masih mencoba karena kita butuh cepat menyalurkan kita membantu dengan membeli dari dalam Gaza, tapi kedepannya kita sudah memiliki rencana, kita sudah memiliki logistik yang saat ini antri di Aman untuk suplai medis bagi rumah sakit di Gaza, dan kedepannya tentu saja akan banyak bantuan medis atau non medis lainnya yang akan kita kirim ke Gaza. Kita ingin memastikan dulu apakah benar apa yang telah disepakati dibukanya border dengan lancar akan terjadi dalam ceasefire ini. Karena hingga saat ini Rafah border itu masih ditutup, masih banyak truk yang mengantri untuk segera masuk ke Gaza. Singkat Mbak Marisa, artinya saat ini relawan Mercy masih belum ada yang di dalam jalur Gaza ya, sementara ini ya? Saat ini kita terakhir kita deploy di bulan lalu dan saat ini kita akan memberangkatkan tim kita di minggu ketiga Oktober ini untuk kembali ke Gaza. Baik. Semoga dilancarkan dan bantuan-bantuan yang selama ini masih sebenarnya dialamatkan ke dalam jalur Gaza juga bisa segera terdistribusi untuk saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza. Baik, terima kasih Marisa Norti, Liaison Officer Mercy di Aman Jordania yang sudah memberikan informasi terbarunya soal kondisi di jalur Gaza pasca gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Terima kasih Mbak Marisa. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Adi, selamat malam. Saudara,
Timnas Indonesia gagal mewujudkan mimpi tampil di panggung tertinggi sepak bola Piala Dunia. Lalu poin apa saja yang perlu dibenahi dalam permainan timnas? Kami punya ulasannya sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya.